Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Uriandi Harja. Kebetulan saya sekarang kuliah di Universitas Nasional Jakarta, mengambil jurusan D4 Kebidanan. Saya di kelas C2. NPM saya 1954 Nah, saat ini saya sedang UTS dengan mata kuliah Asuhan Kegawat Daruratan, Maternal, dan Neonatal 2. Di soal UTS Gadar ini aku mendapat kasus. Nah, kasusnya ini pada tanggal 30 April 2020 jam 5 sore ada seorang pasien wanita datang ke BPM. Dia mengeluh nyeri abdomen bagian bawah hingga punggung. Kemudian dia merasa kesakitan serta mukanya pucat. Saat dipalpasi ternyata belum teraba di apa-apa di bagian abdomennya. Pas dilihat di buku KIA-nya ternyata dia hamil 10 minggu. Nah, pertanyaannya adalah apa diagnosanya? Kedua, tindakan segera apa yang harus dilakukan? Dan yang ketiga adalah menurut teorinya penyebab dari diagnosa penyakit ini apa? Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Untuk diagnosanya saya sebut diagnosanya adalah suspek KET. Kenapa aku bilang suspek? Menurut aku karena untuk menyatakan bahwa dia KET atau enggak harus ada pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah USG transvaginal. Nah, dari ciri-ciri dan keluhan yang disebutkan pasien, nah itu mengarah kepada KET. Kemudian tindakan segera yang harus dilakukan adalah kebetulan saya sedang bekerja di desa, saya bidan desa. Jadi tindakan yang saya lakukan sesuai dengan SOP yang ada di saya adalah saya harus melakukan rujukan segera dengan patokan yaitu bak sukudo, B bidan. Pastikan untuk merujuknya bidannya ada, A alat. Alat itu kita harus menyediakan adalah infus set, tensimeter, stetoskop dan lain-lainnya. Kemudian keluarga. Hasil dari pemeriksaan ini kita harus kasih tahu keluarga dan kasih tahu keadaan ibunya memang harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan insentif. Kemudian S-nya adalah surat. Saat kita merujuk kita harus membawa surat rujukan. Untuk O-nya adalah obat. Nah, apabila keadaan ibu itu rasa kesakitan, kemudian dia pucat, bahkan kesadarannya berkurang, bisa kita infus untuk selama perjalanan. Kemudian kendaraan, pastikan untuk kendaraannya ada. Untuk U-nya adalah uang. Uang ini seperti saya lakukan pada K1 atau kontak pertama, biasanya saya menanyakan kepada pasien ini memiliki kartu jaminan kesehatan atau tidak. Bahkan pasien ini saya sarankan untuk melakukan tabulin atau tabungan bersalin. Untuk Do-nya adalah donor darah. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien dengan KET ini bisa dengan adanya perdarahan atau tidak. Nah, yang ditakutkan ini jika ada perdarahan dan kita membutuhkan pendonor darah yang darahnya memang sesuai dengan pasien. Untuk pertanyaan nomor 3, sesuai teori penyebab dari KET tersebut apa? Nah, KET yang seperti kita ketahui itu adalah keadaan di mana hasil konsepsi itu berimplementasi di luar endometrium cavum uteri. Nah, itu juga jika terjadi implantasi di luar endometrium itu kemudian berujung pada AB, itu disebut KET. Nah, sedangkan yang kita ketahui adalah AB itu sangat membahayakan wanita atau pasien tersebut, dan bahkan jika keluar darah terus menerus bisa menyebabkan kematian. Untuk hasil konsepsinya itu bisa tertanam di tuba falopi, di indung telur, di rongga abdomen, bahkan di serviks yang menyebabkan kehamilan itu terganggu. Untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, cuman pada umumnya KET ini terjadi karena kerusakan tuba falopi yang bisa
dilatar belakangi oleh faktor genetik atau keturunan, kemudian riwayat kehamilan yang terdahulu juga, ada juga karena bawaan lahir, kemudian ketidakseimbangan hormon. Nah, untuk ketidakseimbangan hormon ini biasanya dengan riwayat pasien penggunaan KB dengan IUD ataupun pil. Kemudian adapun karena peradangan akibat infeksi atau prosedur medis. Nah, kemudian perkembangan organ reproduksi yang memang tidak normal. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa ketemu lagi lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.